ku rasa saudara setia. Tuhan Yesus rasa duka tanpa memandang di antara dengan tangan kasih dalam satu hati berjalan bersama dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, saudara yang dapat bisa dan kita sahabatku sudah yang dapat bisa kita. Ini apa orang tua ini bacanya susah. Hah? Kenapa susah kan? Tulisannya Pak, tulisannya ini. Tulisannya kecil-kecil. Iya, baik. Oke. Bersama dalam kasihnya, dalam berkahnya, cinta Tuhan di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihi di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihi semua di dalam rumah. Berkabut kasihnya dalam anugerahnya, semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudari, Tuhan cinta dan mengasihiku, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Ya Pak, maaf ini. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Lumayan sudah dapat. Nah, baru sampai. Oke, selamat siang Pak Brahmana. Oh, hilang lagi ya Pak Brahmana? Keluar lagi ya? Oke. Tadi ada Pak Brahmana. Ya, selamat siang Pak Gibson. Selamat siang Ibu Deborah, Pak Yohanes, ya Pak Bambang. Bersyukur ya Pak Karel lagi ada kegiatan di luar. Cari tiket ini. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja hari ini. Nggak apa-apa. Oke, selamat siang semuanya. Ya, saya bersyukur karena anugerahnya kita masih bisa berjumpa lagi di siang hari ini di virtual Zoom ini. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya, dalam keadaan sehat dan diberkati. Luar biasa siang hari ini seperti biasa kita selalu kompak nih, ada tamu yang akan mengisi ruang testimoni dengan podcast. Ya, tanya jawab aja. Kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Deborah Rusmini. Wow, keren lah. Namanya keren loh. Ini nama di Alkitab loh. Ya, mantap ya. Jadi teman-teman yang saat ini sedang di rumah, yang sedang menyaksikan di YouTube channel siang hari ini, silahkan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani, juga ke grup-grup WhatsApp, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, karena kesaksian pada siang hari ini adalah dari Ibu Deborah. Mantap ini. Pasti luar biasa ya, karena tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru.
Silakan di-share ya ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk mengisi ruang testimoni dengan sistem podcast ya, tanya jawab, ya silakan boleh call ke nomor 08122 970 2298 atau 08123 55 67375. Nanti akan kami jadwalkan ya untuk bisa tampil di Suara Pak Kompak. Andre, Eko Pak suaranya. Sorry. Oke, makasih. Ya, jadi selamat siang. Apa kabar, Bu Deborah, Rusmini? Selamat siang. Luar biasa. Oke, ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita berjumpa kembali ya dengan sesi testimoni tanggal 8 Juli ya. Yang akan bersaksi adalah bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak di sini, di luar sana, ya di mall atau di mana lah. Ini orang luar biasa, gitu. Karena orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus kan. Ya, terima kasih buat kehadiran Bu Deborah Rusmini ya, yang sudah berkenan hadir di link Zoom Kompak hari ini ya. Welcome to the room of revival and reform. Haleluya. Selamat datang di ruang kebangkitan dan reformasi. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, jangan di-skip ya. Karena ini sangat penting. Ini jarang ada wanita perkasa yang walaupun ada banyak masalah. Bukan nggak ada masalah, banyak masalah itu Bu Deborah. Tapi tetap tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Ini luar biasa nggak? Nah, baru hari inilah saya berhasil bawa Bu Deborah ya ke Kompak siang ini. Karena saya kira banyak kesibukan lah Bu Deborah, tapi selalu tahu-tahu Bu Deborah menawarkan diri untuk masuk. Oke, silakan Bu Deborah. Tapi semua ini jadi nggak penting. Karena siang ini Bu Deborah sudah hadir kan dan memberikan waktunya di link Zoom ini. Untuk teman-teman, saya minta dengan hormat, dengan kasih supaya kamera semua on cam ya. Kita hormati ini Ibu Deborah dari Cianjur lah. Agar supaya Bu Deborah berbicara kepada setiap kita tidak dengan tembok atau dengan layar kosong, tapi dengan setiap kita. Karena apa? Ini podcast, semua bisa bertanya jika ada yang perlu ditanyakan. Karena ini narasumber mahal ini. Ya, sebelum Ibu Deborah mulai ke kesaksiannya, saya ajak Ibu Deborah untuk sama-sama berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Makasih Tuhan, Tuhan yang kami sembah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya percaya kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh Pak Bambang. Terima kasih luar biasa Engkau menjamah setiap kami dan kami percaya siang hari ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar suaramu lewat kesaksian Ibu Deborah. Kesaksian yang mengajar kami, kesaksian yang membentuk kami, kesaksian yang mungkin menghajar setiap kami. Bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan dahsyat dan ajaib. Ini doa kami. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian dari Ibu Deborah ini membakar setiap kami. Sehingga kami fokus hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat siang Ibu Inggit. Ibu Maaf Melani. terlambat, Bang. Oke, nggak apa-apa. Nah, baru mulai nih kok. Ibu Melani lagi di Hong Kong nih. Ini puji Tuhan. Ibu Melani luar biasa. Masih sempat untuk monitor. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman Kompak di dalam kasih dalam Tuhan. Satu firman Tuhan ya, sebelum kita mulai ya. 1 Korintus 15 ayat 10a. Segala keberadaan kita adalah anugerah Tuhan. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Orang percaya sejati harus selalu sadar bahwa segala keberadaannya adalah karena anugerah Tuhan. Dan karena itu harus senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya
dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Jangan pernah berhenti berharap ya. Tetaplah percaya akan firman Tuhan karena Dia pasti menepati setiap janji firman-Nya. Oke, kita yang hadir di virtual Zoom ini maupun yang sedang mengikuti YouTube channel ini adalah semua orang yang berkualitas. Ya, Amin. pasti ya. Karena kalau nggak berkualitas nggak di sini, di luar sana, nah, lagi hura-hura kan. Apa ciri-ciri orang berkualitas? Punya spirit of excellence. Ya, apa itu spirit of excellence? Adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan semangat yang luar biasa. Amin. Nggak asal-asalan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Harus punya semangat on fire seperti Ibu Deborah. Wow, keren nggak? Mau tahu siapa Ibu Deborah? Asal-usulnya mengapa Ibu Deborah selalu on fire setiap saat? Mari kita ikuti podcast siang hari ini. Teman ngobrol siang ini adalah seorang wanita dari Cianjur, asal Jonggol. Jonggol itu Bogor ternyata, dekat Bogor. Saya tahu ini wanita pasti orang yang belum percaya tadinya ya. Dan saya akan kulik ya. Saya mau iris tipis-tipis nih. Siapa Bu Deborah ini? Gimana? Kapan dia mengalami Kristus? I'm glad that you are here. Terima kasih sudah menyempatkan untuk teman ngobrol siang ini di podcast saya ya. YouTube channel. Terus terang, semua berawal dari Pak Yohanes Putra yang waktu itu sudah mengisi podcast di sini dengan masa lalunya yang kelam dalam hidupnya loh. Di antaranya, dan heran, banyak cewek-cewek cantik yang terpikat oleh dia loh. Tapi memang ganteng kok. Pak Yohanes kan ganteng memang. I am amazed ya. How God arranged everything and finally saya bisa undang Ibu Deborah ke podcast siang ini. Saya akan berikan waktu dan layar buat Ibu Deborah ya untuk mulai menceritakan dari awal, barangkali dengan perkenalan keluarga, kegiatan sehari-hari ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan Bu, buka mikrofonnya. Suaranya nggak ada. Suaranya mati. Shalom. Ya, oke, bagus. Shalom. Bagus Bu, bagus. Ada. Mantap. Salam. Shalom. Ada suaranya, Pak? Ada. Mantap. Shalom. Ya, bagus. Shalom. Ya. Ya, shalom Bu Deborah, suaranya sudah terdengar dengan bagus. Bagus. Ya. Silakan. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Deborah Rusmini. Nama aslinya Rusmini, nama baptisnya Deborah. Wow. Keren. Keren loh. Nama Deborah itu keren betul lah. Iya. Iya. Hakim ya Pak? Hakim. Saya istrinya Pak Yohanes, punya anak 5, cucu 3. Wow, masih muda. Udah jadi oma. Iya. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan. Pertama saya akan menambahkan. Sebentar Bu Deborah. Mungkin bisa diceritakan pada kita semua ya. A day in your life. Kegiatan sehari-hari Ibu Deborah apa? A day in your life. Kegiatan. Ya. Kegiatan saya ibu rumah tangga. Ya, selain itu ngapain? Selain itu nggak ada kerjaan Pak, ngurusin rumah tangga aja, ngurusin suami sama anak. Oh ya. Iya. Ngurusin suami supaya nggak nakal-nakal lagi ya? Iya, kan. Bantu pelayanan, mendukung suami pelayanan. Amin. Kita di Cianjur ini Pak. Oke. Ya. Lanjut.
Pertama saya akan menambahkan kemarin tempo hari itu Pak Yohanes kesaksian ya. Ya. Oh iya, latar belakang saya dari Muslim Islam. Ya. Ya. Saya akan menambahkan kesaksian Pak Yohanes tempo hari itu. Emang Bentar dulu. Apa yang menyebabkan Ibu dari Islam terus percaya kepada Yesus? Kenapa? Kan orang Kristen kan orang kafir. Iya, orang Kristen kan orang kafir. Iya, emang betul. Kenapa kok bisa percaya? Orang kafir. Iya, kenapa bisa percaya? Dan iya. Iya. Ya begini. Pertamanya saya kan Pak Yohanes duluan ya yang yang dijamah Tuhan. Lewat pria sejati. Oh ya, oke. Ya. Nah, terus Pak Yohanes duluan ikut Tuhan, dan itu kan kelakuan Pak Yohanes dulunya, waduh, brengsek banget gitu ya. Nah, semenjak ikut Tuhan, Pak Yohanes tuh menginjili. Masak saya diinjilin, di setelin puji-pujian setiap hari tuh Bu, Bapak Ibu, setiap hari. Saya bilang, saya nggak akan tertarik. Masa saya nggak akan tertarik. Masa Tuhan tuh manusia gitu kan. Terus juga saya juga mau lihat kelakuan kamu dulu. Kalau emang berubah, saya pelan-pelan. Saya percaya Tuhan. Soalnya di agama-agama yang lalu, maaf ya Bapak Ibu, waktu saya Muslim, suami saya ikut Muslim, tapi kelakuannya tidak berubah. Oke. Iya. Dulunya kan dia Buddha, ikut Muslim, nggak berubah. Masih begitu, masih main cewek. Setelah ikut Muslim, dia nggak bisa menjalani apa gimana, balik lagi ke Buddha. Oke, saya ikutin Buddha. Kemanapun ibadah, sembahyang dimanapun saya dukung, saya ikut. Ke Semarang, ke Banten, ibadah ke wihara itu, saya ikut. Tapi kelakuannya masih aja tidak berubah. Nah, setelah di ikut pria sejati, diajakin omnya ya, ada sedikit-sedikit mulai kok pulang-pulang berubah sama saya, baik. Sampai saya waktu itu diajakin pertemuan tentang suami istri, sampai saya dicuci kaki, dibasuh. Wow. Ya, terus dia minta ampun, minta maaf, nangis sama saya. Saya dalam hati, kok bisa ya? Kok kayak preman jago cewek, kok bisa nangis di kaki saya gitu. Saya jadi nggak enak. Waktu itu saya nggak enak. Kamu jangan gitu lah gitu ya. Dalam hati saya, aduh, kok jadi nyuci kaki saya, padahal jadi dia mau basuh kaki saya, kan saya jadinya nggak enak. Berjalannya waktu, di rumah saya disetelin puji-pujian, diinjilin, ayo lama katanya, ikut saya. Ini saya udah melihat katanya ada kebenaran, tapi saya belum tertarik. Saya mau lihat kamu dulu berubah. Soalnya di agama-agama dulu udah ikut itu, tapi nggak berubah-berubah. Saya mau, saya pengen kamu berubah dulu. Setelah berjalannya waktu, perubahannya drastis ya. Perubahan Pak Yohanes itu. Sampai di komputer yang foto-foto porno, video-video porno dihapus semuanya. Hapus semuanya. Padahal waktu itu ya, setiap mau tidur dia setel dulu sendirian. Aku udah masuk ke kamar, dia nyetel itu ya.
nyetel video, lihat-lihat gambar. Semenjak ikut Tuhan dihapus semuanya, kan perubahannya drastis. Oke. Sampai dia mau melayani dimanapun, kemanapun dia mau melayani. Ya, ya selingkuhannya pernah dibawa pulang, ngobrol sama saya tanya, kok mau sama suami saya udah waktu itu anak baru 3 anak ya. Wah. Anak 3 saya masih ngontrak. Cewek itu ngomong, biarin teh, kan saya orang Sunda ya Bu, Bapak Ibu saya orang Sunda asli, Bogor, biarin teh saya mau bantuin cari nafkah, cari kerjaan, itu malah bilang begitu. Wah. Selingkuhannya luar biasa kata saya. Tapi Ilmu saya apa sih sabar. Ilmu apa itu Pak Yohanes? Sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya, mau diputusin cewek itu mau bunuh diri. Wah. Coba. Aduh. Waktu itu saya sabar, karena saya tidak mau cerai, saya pertahankan rumah tangga saya udah punya anak 3 waktu itu. Sebentar Bu, sebentar Ya. saya jangan teruskan dulu. Saya ada sesuatu yang nggak masuk akal. Anak sudah 3, selingkuhan dibawa ke rumah, tapi ibu Deborah kok nggak merasa benci, nggak merasa, harusnya wanita itu kok jengkel, ini manusia apa ini, suami saya nih bukan manusia nih, masa selingkuhannya dibawa ke rumah lagi, diperkenalkan lagi, apa yang terjadi sebetulnya, kok bisanya begitu sabar, apa itu yang menyebabkan itu seperti itu? Ya karena saya mau pertahankan rumah tangga saya tidak mau bercerai, dan saya pun pikir-pikir kalau aku bercerai kasihan sama anakku. Kalau aku dapetin suami lagi berarti bapak tiri bagi mereka. Saya nggak mau Pak. Jadi saya pertahankan, dan walaupun sakit saya tahan, walaupun luka saya tahan Pak. Oke, jadi Ibu Deborah itu mau mengorbankan dirinya untuk bertahan demi anak-anak. Demi anak-anak, demi rumah tangga bukan saya. Demi Pak Yohanes Putra yang Sontoloyo itu kan? Bukan. Oke. Sampai teman saya, waktu itu saya masih Muslim kan, sampai teman saya begini, kamu itu pasti ahli sorga katanya. Suami dibiarkan pacaran lagi. Sampai walaupun mau nikah pun kamu setuju katanya. Kamu ahli sorga, pasti kamu masuk sorga. Amin. Iya. Waktu di sana aku senang mau masuk sorga. Oke. Lalu apa yang terjadi setelah Pak Yohanes sudah mengalami perubahan yang drastis ya, menunjukkan teladan yang positif kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada Ibu Rusmini ya. Lalu apa yang terjadi, kok bisanya kok percaya Yesus kan manusia, dia dibalik, ngapain? Betul. Saya pernah ngomong gitu. Apa yang terjadi? Yang saya percaya sama Tuhan dan menerima Tuhan itu setiap hari diinjilin sama Pak Yohanes, terus dinyanyiin puji-pujian, dan aku juga melihat perubahan suamiku yang dahsyat, perubahannya udah 180 derajat lebih lah gitu ya berubahnya. Jangan lebih loh, kalau lebih balik lagi dia, kalau 360 balik lagi, harus 180 saja maksimal. 180 kan berarti berlawanan. Nah, oke, lanjut. Di situ saya udah melihat suami saya berubah, dan saya pun yang satu saya tersentuh, yang Tuhan jamah di hati saya. Saya mendengar pujian yang menyentuh hati saya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus. Ya, betul. Setiap dengar itu dalam hati saya nangis, tapi saya nggak bilang sama Pak Yohanes, saya malu. Di situ saya tersentuh, dan saya juga udah melihat semuanya kebenaran. Akhirnya saya
menawarkan diri saya mau dibaptis. Dan saya juga katekisasi dulu, belajar dulu. Tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebenaran. Saya belajar di pendeta saya waktu itu, tetangga saya pendeta di GKAI. Akhirnya saya mau dibaptis. Berjalannya waktu, kami juga dibaptis itu mengikut Tuhan itu nggak langsung senang, nggak langsung enak ya Bapak Ibu. Saya memikul salib. Saya memikul salib. Sebentar Bu, waktu Ibu masuk dibaptis, masuk Kristen, jadi orang percaya, apa komentar dari orang tua Ibu Rusmini dan mungkin adik-adik saudara? Apa yang terjadi? Apa yang Ya, kebetulan saya anak satu-satunya. Oh. Dan saya juga cuman waktu itu punya ibu aja, bapak udah meninggal. Ibu saya terima. Dan saya juga waktu di Muslim juga nggak tekun-tekun banget ya. Nggak ngerti lah. Baca Al-Quran sih baca, doa-doa bisa, baca Al-Quran bisa, tapi nggak ngerti artinya, nggak tahu tentang kebenaran. Oke. Dan ibu saya pun setuju. Waktu itu sebelum meninggal ibu saya pun saya ajak ke gereja. Ibu saya mau ke gereja. Oh, dia Kata mau terima. dia, belum Pak, belum sempat terima Tuhan. Waktu itu saya nggak bisa menginjili karena saya juga baru. Pak Yohanes kan bisa. Pak Yohanes kan bisa. Belum, waktu itu belum Pak. Kami masih baru-baru. Masih baru-baru Pak. Iya. Oke. Iya, berdoa pun aku ya berdoa pun ditulis dulu Pak. Karena di Muslim dulu kan nggak berdoa Pak. Makan cuman Bismillah udah makan. Saya ikut komsel, ikut ibadah. Saya suruh doa. Sampai gemeteran saya suruh doa. Ya udah saya tulis dulu aja di rumah sampai selembaran saya tulis, saya lihat, saya berdoa. Tapi puji Tuhan kalau sekarang nggak ditulis juga udah bisa. Amin. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, ada Bu Inggit, ada Pak Gibson, ada siapa lagi Pak Steven ya, siapa itu Pak Joy Tarigan, Pak Siswanto. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada narasumber, boleh buka mikrofon dan bertanya. Silakan. Oke, lanjut aja Bu. Gak ada yang bertanya, saya bertanya. Oke, lanjut aja. Ya, setelah ikut Tuhan, kami berdua sepakat untuk melayani, beribadah dimanapun ada ibadah kami datangin, walaupun gereja berbeda. Ada teman mengundang komsel, datang. Ada teman mengundang full, datang. Dimanapun yang penting kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kami melayani di sini untuk menjangkau jiwa-jiwa khususnya Sunda. Oke, sebentar Bu. Waktu Ibu mengikut Yesus Kristus, ya, ada nggak tantangan dari saudara, mungkin dari om, dari tante, saudara-saudara, ada tantangan seperti apa tantangan yang dihadapi? Puji Tuhan tidak ada tantangan kalau dari saudara-saudara ya. Soalnya saya itu anak satu-satunya dan ibu saya pun keluarganya cuma dua bersaudara. Saudara kami adanya saudara jauh, paling mencibir-cibir itu, tapi di luar pendengaran saya. Mereka sih biasa aja. Saya diterima. Kalau iya, kalau saya tetangga yang tadinya kan tahu ini Bu Rusmi ini kan dari Muslim, kok sekarang jadi orang kafir? Apa nggak ada tantangan atau masalah atau ngomong-ngomong negatif seperti apa? Ada nggak? Semuanya baik sih Pak. Cuman nggak ada apa-apa ya? Iya, nggak ada apa-apa. Cuman ada teman menyayangkan aja kamu katanya masuk Kristen, ada yang ngomong begitu. Soalnya Kristen itu kalau udah
ke neraka kekal katanya. Oh. Kalau Islam kita berbuat dosa ada pencucian, udah dimasukin neraka diangkat lagi ke surga. Gitu. Oh, Kalau di oke. Kristen katanya nggak ada, kamu masuk Kristen kekal katanya gitu. Saya menyayangkan aja kamu masuk Kristen. Ada temen yang ngomong begitu, Pak. Oke, kalau nggak ada tantangan, saya mau tanya lagi. Karena teman-teman nggak ada yang tanya, saya akan tanya. Iya, Oke, boleh. selama Bu Deborah, Pak Yohanes Putra mengikut Kristus, melayani bahkan ya, ikut doa aktif, ini aktif. Ada masalah nggak? Masalah ekonomi, mungkin masalah ikut Yesus tuh enak nggak? Ternyata tidak seenak yang dibayangkan orang loh. Tidak seperti semulus. Oh, ikut Yesus pasti mulus jalannya, jalan tol. Enggak kan? Apa yang terjadi? Ya. Ya. Berjalannya waktu kami ikut Tuhan emang tidak enak, Pak. Kenapa? Karena Apalagi pikul salib. pikul Harus salib. pikul salib. Iya. Pelayanan juga nggak enak, ada yang musuhin kita di Ya. dalam intern juga ya nggak enak gitu ya. Di lingkungan Tapi kami- gereja pun bukan ya. semuanya malaikat. Bukan semuanya malaikat. Omong kosong. Pelayanan semuanya malaikat. Nggak ada. Itu cerita aja. Iya, Nah, Pak. apa yang terjadi? Di daerah Cianjur juga saring gesekan antara Kristen sama Kristen juga kami mengalami. Tapi kami dengan lapang dada, kami udah tahu ikut Tuhan itu harus memikul salib. Kalau saya waktu dulu di Muslim dulu, saya menyimpan dendam, Oke. tidak memaafkan. Setelah Oke. ikut Tuhan, saya tahu bahwa musuh pun harus diberkati. Luar biasa pengajaran Tuhan Yesus yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Di sini saya belajar untuk mengasihi dan memaafkan orang yang benci pada kami. Di sini saya tidak ada dendam. Dulu, benar Pak, dulu saya banyak ada musuh lah dulu. Karena sering dendam, tidak memaafkan sama teman-teman juga. Tapi kalau di sini Pak, saya nggak ada dendam sama sekali dan memaafkan yang salah sama kita, seperti firman Tuhan, kalau kita tidak memaafkan saudara kita, teman kita, Tuhan juga tidak memaafkan kita. Ya, kan Ibu sadar kan waktu ikut Yesus ya, ikut Kristus ya, bahwa firman Tuhan itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak ada yang masuk akal. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Engkau harus mengampuni orang yang memfitnah kamu. Doakan dia. Masuk akal? Nggak masuk akal. Ya nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Firman Tuhan itu nggak ada yang masuk akal. Tapi kita harus lakukan. Waktu Bu Rusmini dapat lihat, baca ayat itu, apa komentar? Ini nggak masuk akal. Suruh mengampuni orang yang memfitnah. Mendoakan lagi. Apa yang ada di pikiran Bu Rusmini? Iya, itu tidak masuk akal sama sekali, dan pertamanya berat buat saya, berat untuk memaafkan musuh, untuk memaafkan orang yang sudah mencaci maki saya gitu ya. Sangat berat itu. Ini kok pengajarannya beda sama yang dulu saya sekolah di yang dulu gitu ya. Akhirnya saya pelan-pelan mengerti, dan kita semua harus seperti Tuhan Yesus. Dan saya sekarang nggak ada dendam dan harus memaafkan. Itulah pengajaran Tuhan yang kita ikutin sekarang. Ya, oke. Dan lebih berat lagi Bapak, kalau misalnya kita nggak di ekonomi, kita nggak punya apa-apa. Misalnya ada uang sedikit, harus memberi, kita beri. Oke.
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Apa Bu Ana ini mau bertanya? Oke, silakan Bu Ana. Nah itu Pak, saya mau tanya bagaimana dengan anak-anak Ibu? Oh iya, Ibu, anak kami waktu udah 4 ya. Waktu saya ikut Tuhan Yesus, anak saya udah 4. Sudah 4. Yang pertama SMA sudah lulus. Dia Muslim, dia Islam. Waktu itu ikut saya kan. Yang kedua Islam juga. Yang ketiga dia waktu itu ikut Buddha. Karena Pak Yohanes waktu itu Buddha. Setelah saya dibaptis, saya bilang sama anak yang pertama, Mama mau dibaptis, Mama mau ikut Tuhan, Mama mau bareng-bareng sama Papa ibadah, sama adik-adik kamu. Yang pertama masih menolak, Mama aja yang dibaptis. Namanya Adi, anak saya yang pertama. Adi tidak mau, Mama aja dulu yang dibaptis katanya, yang ikut Papa. Adi nggak mau karena dia juga mungkin udah waktu itu udah dewasa dan udah melihat kelakuan bapaknya gitu ya. Bapaknya kan udah berubah. Bapaknya kan udah berubah. Ya kalau tetap nggak mau. Masih belum mau waktu itu. Sampai sekarang sudah. Sampai sekarang dia sih sekarang udah, tapi tetap kami doakan karena istrinya Muslim fanatik, tapi tetap kami doakan. Oh, okay. Tapi dia juga nggak sholat, nggak apa. Oh ya, oke. Yang ini kedua, ada Ibu, Pak Gibson mau bertanya ini. Silakan Pak Gibson. Iya, terima kasih Pak Andre. Salam kenal Ibu Deborah. Salam kenal Pak Gibson. Iya. Nampaknya masih muda tapi udah punya cucu ya. Iya. Udah 50 tahun. Udah cantik lagi dong. Udah cantik lagi. Iya. Kawin muda. Karena kan pertanyaannya seperti ini kan, pertanyaannya apa istri yang kedua ini apa istri yang ketiga gitu. Kami beda 7 tahun. Gitu ya. Iya. Pertanyaannya begini, Bu Deborah. Waktu dari Muslim awalnya mengikuti Pak Yohanes ke Buddha atau Konghucu? Buddha. Nah, ketika berpindah ke Buddha, sebagaimana Ibu mengatakan tadi melihat perubahannya, apakah Ibu waktu itu dengan mudahnya saja mengikuti Pak Yohanes ke Buddha atau tidak ada pertanyaan seperti ketika masuk Kristen? Begini, waktu ke Buddha aku masih Muslim. Pak Yohanes Buddha, Pak Yohanes Buddha, jadi kami masing-masing. Tapi kemanapun ibadah, sembahyang dimanapun kami mendukung. Sembahyang apa kami mendukung suami saya supaya ada perubahan. Jadi kalau didukung sama istri pasti semangat dan ada perubahan, tetapi tidak ada perubahan di agama Buddha. Itu ya. Iya. Jadi selanjutnya ketika memilih untuk menjadi Kristen, apakah cukup dengan melihat perubahan Pak Yohanes atau adakah yang unik di Kristen sampai Ibu harus mengikuti Yohanes menjadi Kristen, melihat perubahannya Pak Yohanes saja kah terlebih dahulu? Ya, pertama melihat perubahan Pak Yohanes dan selanjutnya Tuhan jamah hati saya. Amin. Dan pengajaran-pengajarannya selalu saya ikutin, saya belajar. Itu sangat berbeda dengan agama saya yang dulu. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi Kristen memiliki keunikan ya, dalam hal pengajaran, dalam hal pendidikan juga. Betul. Banyak hal yang diajarkan oleh Kristen itu. Jadi saya juga salut dengan Kristen karena apa?
sebenarnya saya dari lahir Kristen. Walaupun saya Kristen, waktu itu saya melihat ke agama yang lain gitu. Jadi saya coba untuk belajar ke agama yang lain. Jadi puji Tuhan, Ibu Deborah memilih, ya kalau menurut saya tepat, sangat tepat sekali memilih jadi Kristen karena kasih, ajarannya kasih. Itu seperti Ibu katakan tadi atau Pak Andre katakan, bagaimana mungkin musuh harus didoakan? Yang ada malah tampar pipi kiri, malah dikasih lagi yang sebelah kanan. Wah, luar biasa ya ajaran Kristennya. Betul, Pak. Iya, itu dulu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih setelah bergabung dengan Kristen ya Bu. Ya, Iya, Pak Gibson. Bu, iya. Ya, oke. Saya mau ada yang bertanya, tanya? Pak. Oh, Pak Bambang. Oke, monggo Pak. Iya. Ya, baik Ibu Deborah, selamat siang, Gunung Selamat Merpati. siang, Pak Bambang. Ya, Buka puji apa? Tuhan. Kameranya, Pak. Ya, Kamera. ya Pak. Ya Pak. Puji Tuhan, saya mendengarkan kesaksian Ibu yang luar biasa. Itu juga saya alami dalam hidup saya. Tapi yang perlu saya ingin tahu atau saya tanyakan kepada Ibu, mengambil satu sikap iman yang berbeda dari yang ya katakanlah iman atau agama yang mayoritas dengan kita yang jumlahnya paling sedikit, dan memang kita harus apa ya Bu? Kalau menurut saya itu mengambil satu risiko yang luar biasa. Karena ketika saya mengambil langkah mengambil langkah keluar dari agama saya yang lama ke agama yang baru yang sekarang saya tekuni ini, itu banyak tantangan luar biasa, baik dalam pekerjaan saya, baik dalam lingkungan di mana saya berada. Itu sangat luar biasa konsekuensi yang harus saya tanggung, baik kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang mestinya itu saya dapatkan tetapi tidak mendapatkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi risiko yang harus dihadapi, ataukah mungkin sudah sudah ada trik-trik yang perlu disampaikan kepada kita, bagi kita yang mengalami langsung ini, apakah memang ada formulanya yang bisa Ibu sampaikan kepada kita ketika kita mengambil langkah untuk mengikut jejak dalam keselamatan yang Ibu sampaikan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak, Pak Bambang. Ya. Sebelum saya mengikut Tuhan, saya sudah siap ditanya, dinista, dicaci, dimaki, saya sudah siap. Dan waktu itu saya juga tidak memikirkan, saya lah langsung ambil keputusan. Saya tidak memikirkan mau diapain. Saya tidak memikirkan orang-orang yang benci sama saya. Saya tidak memikirkan itu. Saya langsung ambil keputusan, saya ikut Tuhan karena saya mau rumah tangga saya langgeng, dan saya juga mau beribadah bareng sama keluarga saya. Saya juga mau masuk surga tentunya. Amin. Terutama ya masuk surga dan dosa saya diampuni. Saya tidak memikirkan orang-orang mau mencaci maki, mau apa, saya tidak memikirkan itu. Wow. Saya tidak takut. Saya pun kalau misalnya ditanya di apa sama saudara-saudara saya siap jawab. Tapi mereka tidak ada satupun yang nanya apa segala macam. Padahal mereka udah dengar dari yang lain gitu bahwa saya udah masuk Kristen. Tapi nggak ada yang berani. Tuhan Yesus baik. Nggak ada yang berani yang nanya. Ya, justru itu yang saya mau tanyakan Ibu, bagaimana caranya
Nggak ada yang untuk berani mengatasi tanya, Pak. itu. Ternyata nggak ada yang berani tanya. Nggak ada yang berani tanya, Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa ya. Iya, ini Saya udah betul-betul siap, kalau ditanya satu saya udah siap. perkecualian ini. Saya udah siap. Kalau saya ditanya kenapa kamu masuk Kristen, saya ke sorga bukan karena agama Islam, bukan karena ajakan kamu, tapi saya ke sorga bersama Tuhan. Saya bilang gitu. Amin. Saya udah Wah, siap. keren betul ini. Baru saya dapat kesaksian paling keren sejagat raya ini. Udah siap. Kalau ditanya saudara-saudara saya, kalau ke kampung saya datang, Lebaran saya datang, tapi nggak ada yang nanya. Satu orang pun nggak nanya. Kalau mereka tanya, emang kamu mau? Emang kamu tanggung jawab kalau saya masuk Muslim masuk surga? Enggak kan? Kamu juga insya Allah masuk surga. Itu dia jawaban yang tepat. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Keren ini. Keren betul ini. Iya. Iya. Ya, keren betul. Luar biasa ini. Kalau kami di pengajaran dulu, kalau kami di pengajaran dulu kan tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu selalu kalau saya sholat itu, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus supaya saya masuk surga. Tapi di Alkitab akulah jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran. Keren. Dahsyat Tuhan itu. Ya. Saya sampai merinding ikut Tuhan. Wow, keren betul. Ini kesaksian yang terkeren. Ya, lanjut Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, Pak Joy Tarigan, Purwokerto, ada yang mau ditanyakan? Pak Siswanto, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada mungkin ya, nggak ada. Mereka monitor saja. Ya, oke. Bu, terus ini, saya mau tanya terakhir ya. Apa yang paling menyakitkan ikut Tuhan Yesus? Yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan? Nggak ada sih Pak ya. Nggak ada ya. Maksudnya mungkin saya ikut Tuhan loh. Kenapa saya kok masalah? Orang yang nggak percaya Tuhan kok dia makin kaya loh. Dia sehat loh. Saya kok terpuruk gitu. Mau beli ini nggak bisa. Nggak ada duitnya. Orang yang nggak kenal Tuhan loh. Yang menolak Tuhan loh. Dia makmur. Tambah kaya. Apakah Anda ada pikiran seperti itu? Ya, begini Pak. Semenjak saya di Kristen ini ya. Dulu saya Pak Yohanes juga mungkin udah cerita, perusahaan percetakan maju, mobil 3, motor 3, karyawan ada, tapi itu tidak sejahtera, tidak nyaman. Oke. Karena di pengajaran dulu Pak Yohanes tidak tahu kebenaran, tapi sekarang di Kristen Pak, saya punya uang 50.000 pun sukacita Pak, sukacita. Ya, betul. Damai sejahtera. Amin. Sejahtera, damai, tidak ada sungut-sungut. Tidak bersungut-sungut. That's the point. That's the point. Oke. Satu terakhir pertanyaan saya. Bu Deborah, Bu Rusmini kan sudah ditebus oleh darah Kristus ya. Amin. Diberikan anugerah keselamatan. Amin. Gitu? Pastinya Bu Deborah cerita dong. Pernah nggak Ibu cerita mengenai mengikut Tuhan itu pada orang lain supaya mereka juga menerima kebenaran itu, supaya mereka juga jangan secara banyak orang yang tidak sadar mereka berbaris menuju ke jurang kebinasaan. Ibu perlu memberitahukan bahwa itu jurang loh. Inilah jalan kebenaran. Inilah Shirathul Mustaqim. Karena Allah, Yohanes 14 ayat 6 adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada dan ya. Nah, jadi pernah nggak bercerita kepada orang yang belum kenal supaya dia menerima juga gitu loh. Kalau ke surga jangan sendirian, ajak juga teman-temannya. Ya, apa yang terjadi?
kami pernah, dan selama ini kami selalu jalan berdua untuk menginjili ke suku-suku Sunda. Oke. Kami sering memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kesaksian hidup saya. Kami sering di daerah-daerah Cianjur ini ke yang nggak kenal pun kita pendekatan dulu, menceritakan kesaksian hidup saya, hidupnya suami saya. Tapi kami selalu berdua sama Pak Yohanes, Pak. Oke. Iya. Jadi belum pernah sendirian ya, Bu Rusmini menceritakan mungkin kepada penjual di pasar yang belum kenal, atau mungkin iya pernah waktu, sendiri. Pernah sendiri, pernah nggak? Sendiri, pernah. Apa ceritakan? Yang saya ceritakan tentang saya ikut Tuhan itu, saya ceritakan ke teman saya, dan dia pun masih masih percaya agama dia yang lama gitu ya. Oke. Ada debat-debat sedikit, tapi akhirnya dia juga melihat mungkin ya kelakuan saya ikut Tuhan, dan ada salah satu yang percaya sama Tuhan. Oke. Ada satu orang yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada ya? Ada. Oke, very good. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita ya, Bu ya. Yes. Jadi saya terima kasih, saya akhiri ya. Jadi saya mau pesan ya, apa yang disampaikan oleh Bu Rusmini ya. Tahu nggak apa yang paling menyakitkan? Ya, apa yang paling menyakitkan ketika seseorang melukai hati kita? Pastinya pernah kita dilukai kan? Bahkan ketika kita sudah menjelaskan betapa sakitnya perkataan atau perbuatan dia ke kita. Tapi ternyata orang itu tetap saja melakukan hal yang sama kepada kita. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa, ya, dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Ya. Sebenar apapun tingkahmu dan sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada, pasti. Ada. Selama kamu berbuat atau perbuatanmu sesuai dengan firman Tuhan, teruslah berjalan. Orang yang membencimu tidak akan pernah melihat sisi-sisi kebaikanmu. Sebaliknya, orang yang menyukaimu tidak perlu mencari-cari alasan mengapa engkau berbuat baik. Mau seperti apapun dirimu, bahkan sebaik apapun kamu, pasti namamu akan selalu berbeda di setiap cerita orang. Jadi fokuslah pada dirimu sendiri. Lukas 6 ayat 33 berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Poinnya, tetaplah berbuat baik. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke Pak Bambang, monggo. Terima kasih Bu Debara. Terima kasih, salam semuanya. Kalau mau ikut terus, kalau ada waktu bisa sharing ikut terus. Kalau ada kegiatan ya nggak apa-apa. Ini Pak Bambang akan pimpin sharing firman. Silakan Pak Bambang, monggo. Pak Bambang, kameranya Pak. Baik Pak. Selamat siang semua. Dalam Zoom ini, selamat siang. Baik kita kepada season yang kedua.